Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Kajian Renja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal ekuivalen dalam logika proposisi. Dalam logika proposisi, dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Ada beberapa hukum logika proposisi yang kita bisa gunakan untuk membuktikan kebenarannya. Oke, pada soal pertama yaitu proposisinya adalah negasi dari P dan Q ekuivalen dari negasi P atau negasi Q. Pada soal ini terdapat negasi terhadap pernyataan gabungan. Karena bentuknya seperti ini, maka kita dapat menggunakan sebuah hukum De Morgan. Dalam aturan De Morgan, negasi akan masuk ke masing-masing proposisi. Kemudian operator dan berubah menjadi atau sebaliknya. Di sini negasi ketemu dengan P maka ditulis dengan negasi P. Kemudian negasi ketemu dengan operator dan maka dibalik menjadi operator atau. Kemudian negasi ketemu dengan Q maka menjadi negasi Q. Setelah disederhanakan, hasil akhirnya memiliki nilai kebenaran yang sama dengan bentuk awal, bentuk ini. Maka pernyataan tersebut sebuah ekuivalen. Kemudian soal yang B, di mana proposisinya adalah negasi dari P atau Q ekuivalen dari negasi P dan negasi Q. Soal ini adalah kebalikan dari soal yang pertama, di mana masih tetap menggunakan hukum De Morgan, yaitu negasi akan masuk ke masing-masing proposisi. Kemudian operator atau berubah menjadi operator dan. Nah, di sini negasi dari P akan berubah menjadi negasi P. Kemudian negasi ketemu dengan operator atau berubah menjadi operator dan. Lalu negasi dari Q berubah menjadi negasi Q. Setelah disederhanakan, hasil akhirnya memiliki nilai kebenaran yang sama dengan bentuk awal ini. Jadi kedua pernyataan tersebut adalah sebuah ekuivalen. Berikutnya, saya akan membahas soal kedua. Proposisinya adalah P dan Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Pada bentuk ini, terdapat operator logika yang dapat disebarkan ke dalam kurung. Karena itu, dapat digunakan aturan distribusi. Dalam aturan distributif, proposisi yang berada di luar kurung akan disebarkan ke setiap proposisi yang berada di dalam kurung, sehingga P dan Q atau R dapat diubah menjadi P dan Q atau P dan R. Karena nilai kebenarannya sama, maka kedua bentuk tersebut ekuivalen. Pada soal keempat diberikan pernyataan P atau Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Pada ruas kiri terdapat operator atau yang berada di luar tanda kurung. Bentuk seperti ini dapat diselesaikan menggunakan hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa suatu operator logika dapat didistribusikan atau disebarkan ke setiap proposisi yang berada di dalam kurung, tanpa mengubah nilai kebenarannya. Dengan menerapkan hukum distributif, operator atau didistribusikan ke masing-masing proposisi di dalam kurung, sehingga P atau Q dan R maka berubah menjadi P atau Q dan P atau R. Hasil yang diperoleh sama dengan ruas kanan. Oleh karena itu, kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut ekuivalen. Ya, pada soal berikutnya itu diberikan pernyataan, yaitu negasi dari negasi P ekuivalen dengan P. Ya, terus
pada ruas kiri terdapat dua negasi yang berurutan pada proposisi P. Nah, terus itu dua negasi yang berurutan akan saling menghilangkan sehingga negasi dari negasi P menghasilkan P. Karena hasil akhirnya itu sama dengan ruas kanan, maka pernyataan tersebut yaitu ekivalen. Ya, pada soal selanjutnya diberikan pernyataan P atau F ekivalen dengan P. Pada ruas kiri terdapat proposisi P yang dihubungkan dengan nilai salah satu operator, atau jika suatu proposisi dihubungkan dengan nilai salah menggunakan operator atau, maka hasilnya tetap proposisi itu sendiri. Jadi, P atau salah menghasilkan P. Karena hasilnya sama dengan ruas yang kanan, maka pernyataan tersebut ekivalen. Nah, pada soal terakhir diberikan pernyataan P dan T ekivalen dengan P. Pada ruas kiri terdapat proposisi P yang dihubungkan dengan nilai benar menggunakan operator dan. Jika suatu proposisi dihubungkan dengan nilai benar menggunakan operator dan, maka hasilnya tetap proposisi tersebut. Nah, jadi P dan benar menghasilkan P. Karena hasil akhirnya itu sama dengan ruas yang kanan, maka pernyataan tersebut ekivalen. Dari seluruh contoh yang telah kami bahas di atas itu, dapat disimpulkan bahwasannya suatu pernyataan dapat dibuktikan ekivalen dengan menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Meskipun bentuknya itu berbeda, selama nilai kebenarannya itu sama, maka kedua pernyataan tersebut dikatakan ekivalen. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.